Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu prarancangan pabrik gliserol dari minyak kelapa dengan proses fat splitting dan kapasitas 37.684 kg per jam. Dengan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Chandra Baitul Musliha, NIM 6, Imam Wahyudi, NIM 20, Nurul Fitriana, NIM 35, dan dosen pengampu Ibu Yuni Kurniati, STMT. Selanjutnya, data impor dan ekspor gliserol pada tahun 2010 sampai 2014, di mana pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kemudian, data konsumsi dan produksi gliserol pada tahun 2010 sampai 2014 di Indonesia juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kapasitas produksi gliserol pada tahun 2023 berdasarkan perhitungan mencapai 298.453 ton per tahunnya. Kemudian kapasitas produksi mencapai 37.684 kg per jamnya. Kemudian dilakukan pemilihan proses di mana terdapat dua proses perbandingan, yaitu yang pertama proses saponifikasi dan yang kedua proses fat splitting, di mana terdapat beberapa parameter yang kami bandingkan sehingga mendapatkan nilai 525 paling tinggi untuk proses kedua. Sehingga kelompok kami memutuskan untuk menggunakan proses fat splitting pada pabrik kami. Selanjutnya berikut merupakan diagram blok yang ada pada pabrik kami, di mana kami memiliki umpan yaitu steam, CPO, dan juga air. Kemudian berikut merupakan proses flow diagram dari pabrik kami, di mana kami berfokus pada perhitungan menara fat splitting dan juga flash tank. Berikut merupakan neraca massa dari menara reaktor fat splitting, yaitu digunakan untuk mereaksikan umpan dari reaktor berupa minyak kelapa sawit dan H2O, di mana kondisi operasi yaitu dengan suhu 255 derajat Celcius dan tekanan sebesar 55 atm. Dan berikut reaksi yang terjadi pada reaktor, yaitu trigliserida dengan air menjadi gliserol dan asam lemak. Berikut merupakan neraca massa yang masuk pada reaktor, yaitu sebesar 583.086 kg per jam. Kemudian massa yang keluar pada reaktor yaitu sebesar 583.086 kg per jam. Maka dari massa yang masuk dan massa yang keluar dari reaktor yaitu sudah sama atau balance. Dan berikut merupakan neraca massa dari alat flash tank, yaitu digunakan untuk menurunkan tekanan dari 55 atm menjadi 1 atm, kemudian produk atas berupa fase minyak, dan produk bawah berupa fase air. Kemudian flashing juga dimaksudkan agar diperoleh produk gliserol dengan kemurnian yang lebih tinggi, di mana kondisi operasi yang terjadi yaitu pada tekanan yang masuk yaitu sebesar 55 atm, kemudian tekanan yang keluar yaitu sebesar 1 atm, kemudian suhu yang masuk sebesar 255 derajat Celcius dan suhu yang keluar yaitu sebesar 110 derajat Celcius. Berikut adalah neraca massa yang masuk pada flash tank yaitu sebesar 303.084 kg per jam. Kemudian neraca massa yang keluar dari flash tank yaitu sebesar 303.084 kg per jam, maka dari massa yang masuk dan massa yang keluar dari flash tank yaitu sama atau balance. Dan berikut merupakan neraca energi dari alat heater, CPO, dan air. Didapatkan panas yang masuk dan yang keluar yaitu sama.
Dan berikut merupakan neraca energi dari alat reaktor menara fat splitting. Total panas yang masuk dan yang keluar sama sehingga didapatkan error sebesar 0. Dan berikut merupakan neraca energi dari alat flash tank di mana panas yang masuk dan yang keluar juga sama sehingga error yang didapatkan sebesar 0. Selanjutnya, spesifikasi alat menara fat splitting, di mana memiliki suhu operasi 255 derajat Celcius, tekanan 55 atm, dan memiliki tipe hemispherical flange head. Kemudian, spesifikasi alat flash tank, di mana suhunya 255 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, dan tipe hemispherical flange head. Kemudian selanjutnya yaitu instrumentasi. Berikut merupakan instrumentasi pada reaktor dan juga pada alat flash tank. Selanjutnya utilitas, meliputi kebutuhan air, kebutuhan steam, kebutuhan listrik, kebutuhan bahan bakar. Adapun kebutuhan air meliputi air sanitasi, air pendingin, air proses, dan air umpan boiler. Berikut merupakan struktur organisasi. Selanjutnya dilakukan pemilihan lokasi pabrik, di mana kelompok kami memilih Provinsi Riau, Pekanbaru sebagai daerah yang menjadi pilihan lokasi pendirian pabrik di Serong. Kemudian berikut merupakan tata letak dari pabrik, di mana tata letak ini sudah kami sesuaikan dengan adanya arah angin. Selanjutnya, pada pabrik ini dilakukan analisa ekonomi, di mana dari perhitungan yang telah kami lakukan, didapatkan nilai berupa harga peralatan, total capital investment, total production cost, total fixed cost, laba bersih, ROI, payout time sebelum pajak, dan juga payout time setelah pajak. Berikut merupakan perhitungan dari break-even point, di mana sebelumnya telah dilakukan perhitungan biaya tetap, biaya semi variabel, biaya variabel, dan hasil penjualan produk. Dari perhitungan tersebut, maka didapatkan BEP sebesar 58%. Dan berikut merupakan perhitungan dari IRR atau Internal Rate of Return, di mana didapatkan WACC sebesar 9%, kemudian IRR didapatkan sebesar 98%, di mana IRR ini lebih besar dari WACC, sehingga pabrik gliserol yang telah dirancang ini layak untuk didirikan. Dan berikut merupakan grafik dari simulatif cash flow, di mana pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pada tahun kelima hingga tahun ke-15, peningkatan tidak sedrastis pada tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Sekian presentasi dari kelompok 6 dengan pabrik gliserol. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.